Saudara, mengapa ada yang ketakutan jika sertifikat Kemenag dan RRI dibatalkan? Inilah alasan dan jawabannya. Saudara, sebentar lagi bakal ada gempa hukum dan gempa sosial di atas lahan tanah kampung Bojong-Bojong Malang yang digunakan untuk lokasi proyek strategis nasional kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Apa yang dimaksud gempa hukum dan gempa sosial tersebut? Yaitu suatu keadaan di mana hukum tentang pertanahan yang terkait dengan hak dan kepemilikan atas tanah ditegakkan setegak-tegaknya dan penanganan dampak sosial akibat pelaksanaan PSNUI 3 tersebut dilaksanakan secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bukti legalitas hak atas tanah yang dimiliki Kementerian Agama dan RRI yaitu sertifikat hak pakai nomor 00002 Cisalak 2018 dan nomor 00001 Cisalak 2007 akan segera dibatalkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri ATR BPN RI setelah Bapak Presiden dan Menteri ATR BPN RI mengetahui dengan jelas dan gamblang bahwa kedua sertifikat hak pakai yang menjadi dasar dan alasan hukum menduduki, menguasai dan menggunakan tanah milik penduduk kampung Bojong-Bojong Malaka yang saat ini sudah jatuh kepada ahli warisnya itu untuk lokasi PSNUI 3 adalah produk hukum oknum mafia tanah yang ada dan berlindung di balik nama negara dan pemerintah. Bapak Presiden dan Menteri ATR BPN RI sudah tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah yang masih murni milik orang-orang kampung Bojong-Bojong Malaka karena terbukti belum pernah dijual belikan atau dilepaskan haknya kepada pihak manapun sejak dahulu sampai sekarang. Bapak Presiden dan Menteri ATR BPN RI sudah tahu bahwa sertifikat hak pakai RRI yang kemudian dipecah menjadi sertifikat Kemenag itu adalah sertifikat yang diterbitkan atas dasar cerita fiktif mengenai asal-usul perolehan tanah tersebut yang dikarang dan dibuat oleh Departemen Penerangan atau RRI di hadapan Pengadilan Perkara Perdata nomor 133 PDTG 2009 PN Depok dan Perkara Perdata nomor 259 PDTG 2021 PN Depok. Bapak Presiden dan Menteri ATR BPN RI sudah paham bahwa jika PSNUI 3 terus dilanjutkan dengan bersandar kepada kedua sertifikat hak pakai yang cacat administrasi dan atau cacat yuridis dan nyata-nyata sebagai produk kejahatan mafia tanah itu, maka berarti Presiden dan Menteri ATR BPN RI memposisikan dirinya sebagai pelindung mafia tanah. Oleh karena Bapak Presiden dan Menteri ATR BPN RI sangat serius dan sungguh-sungguh melaksanakan program pemberantasan mafia tanah dalam rangka membebaskan rakyat dari ulah para mafia tanah yang duduk di belakang kursi kekuasaan, maka terkait dengan PSNUI 3 ini, Bapak Presiden dan Menteri ATR BPN RI tidak akan ragu-ragu lagi untuk membatalkan kedua sertifikat hak pakai tersebut serta menindak para oknum-oknum pejabat yang terlibat dalam penerbitan sertifikat abal-abal tersebut. Sebagai konsekuensi dari kebijakan Bapak Presiden dan Menteri ATR BPN RI membatalkan kedua sertifikat hak pakai yang abal-abal itu lalu mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada pemilik aslinya yaitu penduduk kampung Bojong-Bojong Malaka dan ahli warisnya, maka pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tersebut dan yang menggunakannya sebagai dasar dan alasan hukum menduduki, menguasai dan menggunakan tanah kampung Bojong-Bojong Malaka untuk proyek strategis nasional UI 3 tersebut akan mengalami ketakutan luar biasa. Mengapa demikian? Karena mereka yang duduk sebagai pejabat pemerintah yang ditunjuk sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek strategis nasional UI 3 harus mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan mereka yang menyimpang dan salah kaprah itu. Mereka harus mempertanggungjawabkan segala tindakan pemanipulasian data dan informasi mengenai asal-usul dan riwayat tanah yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat-sertifikat hak pakai Kemenag dan RRI tersebut. Mereka harus mempertanggungjawabkan anggaran negara dan pemerintah yang sudah dikeluarkan untuk menyantuni masyarakat penggarap tanah tersebut yang jumlahnya mungkin sudah ratusan miliar itu. Mereka harus
harus mempertanggungjawabkan semua itu. Mereka harus mengembalikan uang negara yang disalurkan kepada pihak yang salah. Oleh karena agar semua itu tidak terjadi, maka dengan segala daya dan upaya, dengan segala tipu daya dan akal-akalan, mereka terus membentuk opini publik, mencuci otak masyarakat dengan narasi-narasi yang menyudutkan ahli waris pemilik tanah Bojong-Bojong Malaka, sambil mengemukakan bahwa mereka sudah mempunyai bukti hak yang sah atas tanah tersebut berupa sertifikat-sertifikat hak pakai yang sudah dinyatakan sah menurut putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mereka akan terus menggunakan sertifikat-sertifikat hasil kejahatan mafia tanah tersebut sebagai dasar dan alasan hukum menguasai dan menggunakan tanah milik penduduk kampung Bojong-Bojong Malaka untuk PSN UI 3. Mereka akan terus berusaha menghalangi Presiden dan Menteri ATR BPN RI membatalkan kedua sertifikat tersebut dengan tujuan agar peristiwa yang sangat mereka takutkan tidak terjadi. Mereka tidak peduli dengan hukum, mereka tidak peduli dengan benar atau salah, mereka tidak peduli dengan nasib ratusan bahkan ribuan ahli waris dan keluarga pemilik tanah Bojong-Bojong Malaka yang seharusnya menikmati uang ganti rugi atas pelaksanaan PSN UI 3 tersebut jadi korban. Mereka korbankan pemilik dan ahli waris tanah kampung Bojong-Bojong Malaka demi menyelamatkan diri mereka dari jeratan hukum jika suatu ketika kejahatan mereka merampas tanah masyarakat tersebut untuk PSN UI 3 terbongkar dan terbuka secara terang benderang melalui kebijakan dan keputusan Bapak Presiden dan Menteri ATR BPN RI membatalkan kedua sertifikat hak pakai hasil kejahatan mafia tanah tersebut. Bukannya begitu, Pak? Hei, Pak, bukannya begitu, Pak? Jawab, Pak. Bukannya begitu. Hei, Pak, jawab. Bukannya begitu, Pak? Jawab, Pak. Lu pura-pura budek lo. Gua guyur juga nih. Air, mana air? Nah, saudara, itulah alasan dan jawaban mengapa ada pihak yang ketakutan jika Presiden dan Menteri ATR BPN RI membatalkan sertifikat Kemenag dan RRI hasil kejahatan mafia tanah tersebut. Sekarang tinggal sikap kita sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut. Apakah kita ikhlas dan rela menjadi korban? Apakah kita ikhlas dan rela uang ganti rugi PSN UI 3 dinikmati oleh mereka yang tidak berhak dan melanggar hukum? Apakah kita ikhlas dan rela anak cucu dan keluarga kita yang seharusnya menikmati uang ganti rugi, di mana uang itu sebenarnya adalah uang kita sendiri yang ada di negara dan pemerintah, lalu diberikan dan dinikmati oleh orang-orang lain yang tidak berhak? Kalau saya sih ogah, enak aja lu. Tanah-tanah saya, harta-harta saya, warisan orang tua saya, ya sayalah yang berhak menikmati, bukan ente-ente pada. Ya enggak? Ya enggak? Sekian, salam Indonesia Raya, merdeka!